Ini semua saling terkait, ada kaitannya antara gerhana bulan, cahaya di Gunung Merapi, sama cahaya di Gunung Raung. Semua berkaitan. Semua akan naik pada tingkat level yang lebih tinggi. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, teman-teman, ternyata muncul kembali sebuah cahaya dan dentuman di Gunung Raung. Beberapa hari yang lalu di kawasan Jawa Timur di Gunung Raung ya, kemarin sempat dihebohkan dengan sebuah kilatan cahaya yang mirip seperti di Gunung Merapi. Tapi memang cahayanya agak sedikit berbeda, warnanya putih ya, dan di sana juga cukup besar. Lalu juga terdengar suara dentuman oleh warga yang ada di sekitar Gunung Raung. Nah ini fenomena ini kurang lebih mirip seperti di Gunung Merapi ya, tetapi ini tidak di sini di Gunung Raung ini ada suara dentumannya. Ya. Ada juga yang bilang ini meteor, ada juga sama. Ada juga yang bilang ini bukan meteor ya. Jadi kalau dilihat dari aktivitas gunung sendiri, gunung belum memperlihatkan aktivitas yang signifikan ya, karena yang disinyalir terpengaruh karena dentuman atau cahaya tersebut. Nah, Gunung Raung sendiri di sana istilahnya salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, nomor 3 ya, setelah Semeru sama Gunung Arjuno. Nah, di Gunung Raung ini ada yang menarik menurut saya sih, ada beberapa puncak yang berkaitan sama ada namanya puncak bendera, ada namanya puncak sejati ya. Lalu sebenarnya apa ini gunung cahaya ini? Nah, saya untuk cahaya ini saya tidak akan menjelaskan secara gamblang. Ini kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan kemarin di Gunung Merapi. Ini semua saling terkait, ada kaitannya antara gerhana bulan, cahaya di Gunung Merapi, sama cahaya di Gunung Raung. Semua berkaitan. Ya, dan kaitannya ini cukup kuat sekali. Nanti akan ada tanda-tanda selanjutnya lagi yang akan muncul ya, yang juga berkaitan juga dengan hal ini. Ini yang kemarin saya jelaskan, ini adalah transisi atau perubahan zaman, proses transisi. Dan suara dentuman itu betul membuka salah satu portal yang ada dalam bumi, di dalam ya, di bawah. Nah, lalu apa pesannya? Pesannya cukup penting sekali. Karena begini, ini kaitannya sama dengan Gunung Merapi, sama berkaitan ya sama Gunung Merapi ya. Pesannya begini, ini semua, kita semua, keadaan, alam, lalu ilmu, spiritualitas, keburukan, kebaikan, semua akan naik pada tingkat level yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Jadi semua kalau kita lihat saat ini, keadaan ini semuanya sedang, kalau dibilang, terselimuti dengan cahaya hitam lah, kehitaman atau cahaya kegelapan. Dan ini akan semakin naik pada level tingkat yang lebih tinggi. Ya, begitu juga hal-hal yang baik, begitu juga tentang ilmu. Apa yang ilmu kalian yang dipelajari seseorang, apapun spiritualitas yang sedang dijalani seseorang, itu akan naik pada tingkat level yang lebih tinggi ya. Nah, artinya dengan begitu kita lihat kalau saat ini semuanya yang dominan saat ini adalah keburukan, ya otomatis akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan tentu saja ini akan menyebabkan gejolak yang sangat luar biasa, kaitannya sama yang kemarin ya. Nah, gejolak ini nanti karena semuanya naik ya, yang baik ini nanti karena dia spiritualitasnya semakin naik ke tingkat lebih tinggi, ini otomatis dia akan cenderung lebih menutup diri, lebih istilahnya menarik diri, bukan menarik diri dari keadaan, akan tetapi jarang terlihat, seolah-olah nanti tidak ada, tapi sebenarnya ada, ya, bekerja dalam diam istilahnya gitu. Nah, kalau saat ini yang buruk naik juga, karena yang dominan saat ini adalah keburukan, ini akan naik pada level tingkat tertinggi, level tingkat yang lebih tinggi, dan otomatis yang terlihat lebih dominan adalah kegelapan itu tadi, keburukan. Dan ini akan menyebabkan gejolak yang sangat luar biasa sekali. Dan akan tetapi inilah istilahnya pensortirannya, disinilah akan terjadi penyaringan besar-besaran. Jadi yang lulus ya akan ikut berevolusi, jadi yang berbelok ini akan masuk ke dalam keburukan lalu gugur, maka akan terjadi istilahnya kematian yang sangat luar biasa ya. Jadi seleksi, semuanya diseleksi, ini akan terjadi seleksi besar-besaran karena ya itu tadi, ketika keburukan naik semua, otomatis kan ini semuanya akan saling menunjukkan dirinya, akan saling mengambil keuntungan.
akan saling banyak makan korban. Begitu juga apapun, ini dalam semua lini, semua keadaan. Jadi makanya kemarin ayo kita semua tingkatkan kewaspadaan. Ya. Nah, jadi semua akan terlihat seperti pada puncak Gunung Raung, puncaknya disebut puncak sejati. Inilah akan masuk ke dalam puncak sejati. Sejatinya ilmu yang kita pelajarin itu apa? Sejatinya dirimu itu apa? Ini akan terbuka, terlihat semua menuju puncak yang sejati. Ya, kalau yang buruk ya sejatinya buruk akan terlihat buruk. Yang sejatinya baik akan terlihat baik. Nah, kemarin saya juga sempat ngobrol dengan salah satu sahabat saya. Dia mengatakan begini, hanya sedikit sekali orang yang terselamatkan. Karena orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang sadar akan dirinya. Maksudnya adalah kita sadar, kita mengerti diri kita itu siapa. Kita sadar dan kita mengerti diri kita itu apa. Jadi kalau salah ya mengaku salah, itu lebih baik, jauh lebih baik. Ayo kita perbaiki. Kalau benar ya ditambah lagi kebenarannya, akan semakin baik. Nah, jadi ini semua akan masuk ke dalam puncak sejati. Nah, yang dikhawatirkan memang nanti ada kaitannya juga dalam sisi politik dan negara. Ini balik lagi ya, ini bukan ramalan, ini petunjuk semuanya. Saya ungkapkan ini adalah sebuah petunjuk ya. Mau percaya atau tidak ya itu terserah bagi yang mendengar ya. Kalau ini hanya dianggap bualan ini tidak masalah juga. Ya, nggak usah ditonton. Jadi itu ya. Jadi seperti yang saya obrolin sama sahabat saya kemarin, sahabat saya bilang begitu. Jadi yang selamat hanya orang-orang yang sadar akan dirinya. Nah, sadar akan dirinya ini ya mesti dikaji bahwa diri kita itu seperti apa, kapasitasnya apa, ya tidak perlu melebih-lebihkan, ya katakan apa yang harus dikatakan dan diam ya kalau memang harus diam. Jadi begitu, semua akan naik pada level tingkat yang lebih tinggi. Jadi ini akan ada seleksi yang sangat besar sekali, sehingga gejolaknya pun akan sangat luar biasa sekali. Ya, dari Jawa Tengah sudah muncul sebuah tanda, Jawa Timur juga sudah muncul sebuah tandanya. Tinggal kita tunggu Jawa Barat dan Indonesia Timur. Jadi saat ini memang yang perlu kita lakukan adalah untuk meningkatkan kewaspadaan kita, lalu kita lebih lagi meningkatkan keimanan ya. Jadi Tuhan selalu mengajarkan ilmu cinta kasih, karena ilmu cinta kasih ini akan selalu istilahnya yang dapat menyelamatkan kita, karena ilmu cinta kasih inilah yang dapat ngerekso alam semesta ya. Jadi kita sama-sama saling mengasihi. Kalau misalkan semua orang bisa saling mengasihi, otomatis bumi ini pasti akan damai. Mungkin tidak banyak video yang saya buat, saya hanya ingin menjelaskan tentang itu. Ini tandanya sudah muncul lagi dari Gunung Raung, jadi semuanya akan mulai masuk kepada tingkat level yang lebih tinggi. Ini kita harus mulai sangat berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan pun juga harus berhati-hati ya. Jadi jangan sampai ini sangat banyak kok, sangat banyak sekali teman-teman yang tadinya tetap ternyata belok. Banyak sekali. Bahkan saya juga ada teman kemarin yang taat beribadah, ternyata dia juga ketika memiliki satu tekanan dia juga belok ya. Nah ini makanya saya memberikan video ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap ya, orang-orang yang dapat tetap sabar, dan orang-orang yang dapat tetap menyebarkan cinta kasih dalam keadaan apapun ya. Jangan pernah merasa dirinya siapa-siapa, jangan pernah merasa dirinya sebagai apa. Kita ya kita, itu saja. Raga ya kita ya raga kita ini. Orang taunya raga kita ini sebagai A, ya itulah yang perlu kita bawa. Orang tidak perlu tahu siapa diri kita sebenarnya. Cukup berikan manfaat kepada alam semesta ini. Nah, mudah-mudahan video singkat ini dapat membuka wawasan kita sedikit mengenai ini semua. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Rayu, rayu, rayu.